Indonesia sering disebut negara besar, bukan hanya karena luas wilayahnya yang membentang dari Sabang hingga Merauke, atau jumlah penduduknya yang sangat banyak. Lebih dari itu, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam berbagai bidang. Kita sering mendengar tentang kekayaan alam, keindahan budaya, dan keramahan masyarakatnya. Namun, ada satu aspek penting yang seringkali luput dari perhatian, yaitu kemandirian dalam bidang pertahanan. Tapi kekuatan sejatinya terletak pada kemandirian, terutama dalam pertahanan. Sebuah negara yang kuat adalah negara yang mampu melindungi dirinya sendiri, tanpa harus bergantung pada bantuan dari negara lain. Kemandirian pertahanan adalah pilar utama kedaulatan sebuah bangsa. Ini adalah fondasi yang memungkinkan Indonesia untuk berdiri tegak di antara negara-negara lain di dunia. Selama ini, alutsista canggih identik dengan produk impor. Kita terbiasa melihat peralatan militer modern buatan negara lain. Jet tempur Amerika menjadi simbol kekuatan udara. Kapal selam Jerman mengarungi lautan menjaga kedaulatan maritim. Tank Eropa mendominasi medan pertempuran darat. Namun, paradigma itu mulai berubah. Perlahan tapi pasti, Indonesia mulai menunjukkan kemampuannya untuk memproduksi peralatan militer sendiri. Kini jet tempur TNI AU seperti F-11 yang selama ini kita kenal sebagai produk impor. Dan Sukhoi, kebanggaan angkatan udara kita, terbang gagah dengan bom buatan anak bangsa. Mereka membawa senjata yang dirancang dan diproduksi di dalam negeri, sebuah pencapaian yang membanggakan. Ini bukan mimpi, Indonesia sudah mampu memproduksi bom berstandar NATO. Sebuah bukti nyata bahwa kita memiliki kemampuan untuk bersaing di tingkat internasional. Namanya bom NATO tajam 290, sebuah amunisi presisi yang dirancang untuk menghancurkan target dengan akurasi tinggi. Dan P-Series, rangkaian bom serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Ini lompatan besar dalam sejarah industri pertahanan kita. Dari sekadar pengguna teknologi asing, kini kita menjadi produsen yang mampu menciptakan solusi sendiri. Ketika negara mampu membuat senjatanya sendiri, kontrol pertahanan sepenuhnya di tangan kita. Kita tidak lagi bergantung pada kebijakan negara lain dalam menentukan apa yang terbaik untuk keamanan nasional kita. Tak ada lagi ketergantungan atau ancaman embargo. Kita memiliki kendali penuh atas rantai pasokan senjata kita sendiri. Ini langkah menuju kedaulatan sejati. Sebuah bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu menentukan nasibnya sendiri, termasuk dalam hal pertahanan. Apa kehebatan bom buatan dalam negeri ini? Apa yang membuat mereka begitu istimewa? Bagaimana proses pembuatannya? Teknologi apa yang digunakan? Dan siapa saja para ahli yang terlibat dalam proyek ambisius ini? Dan apa artinya bagi Indonesia di mata dunia? Bagaimana pencapaian ini akan memengaruhi posisi kita dalam percaturan geopolitik global? Kisah ini adalah bukti potensi raksasa yang sedang bangkit. Sebuah negara dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan semangat untuk berinovasi. Mari kita mulai. Mari kita telusuri perjalanan Indonesia menuju kemandirian pertahanan. Kemandirian pertahanan adalah fondasi kedaulatan sebuah negara. Tanpa kemampuan untuk melindungi diri sendiri, sebuah bangsa rentan terhadap tekanan eksternal dan ancaman dari luar. Jika alutsista kita bergantung pada impor dari negara lain, satu embargo saja bisa melumpuhkan kekuatan militer kita secara signifikan. Ketergantungan ini bukan hanya masalah operasional, tapi juga masalah strategis yang dapat membahayakan keamanan nasional. Oleh karena itu, pemerintah kini dengan serius mendorong transformasi Indonesia menjadi negara produsen alutsista, bukan lagi sekadar konsumen atau pembeli dari negara lain. Ini adalah perubahan paradigma yang mendasar. Visi utamanya adalah memaksimalkan kandungan lokal di setiap alutsista yang kita produksi. Semakin tinggi kandungan lokal, semakin mandiri kita dari ketergantungan impor. Ini adalah kunci untuk membangun industri pertahanan yang kuat dan berdikari. Ini bukan sekadar penghematan devisa negara, tapi juga tentang membangun ekosistem industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Ekosistem ini mencakup riset dan pengembangan, manufaktur, hingga pemeliharaan alutsista. Produk-produk inovatif seperti bom BNT-290 yang sepenuhnya dirancang dan diproduksi di dalam negeri, dan P-Series, serangkaian senjata produksi dalam negeri, adalah bukti nyata dari kemajuan yang telah kita capai. Ini adalah hasil dari investasi dan komitmen yang berkelanjutan. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan pertahanan kita, tetapi juga mengirim pesan yang kuat kepada dunia, bahwa Indonesia serius dalam berbenah dan membangun kekuatan.
Kemandirian memberi posisi tawar yang lebih kuat dalam diplomasi internasional. Industri pertahanan tumbuh pesat, lapangan kerja baru tercipta di berbagai sektor, dan teknologi terus berkembang seiring dengan inovasi. Efek domino positifnya terasa di seluruh sendi ekonomi dan kemajuan teknologi nasional. Pengembangan bom buatan dalam negeri bukan hanya tentang pertahanan, tetapi juga menjadi lokomotif kemajuan bangsa secara keseluruhan. Bom NATO Tajam 250, BNT 250, dirancang sesuai standar ketat NATO. This designation signifies adherence to a globally recognized benchmark for military ordnance. Artinya, kualitas dan efektivitasnya setara dengan bom negara maju. It demonstrates Indonesia's capability to produce weaponry that meets international standards of performance and reliability. This ensures interoperability with allied forces and enhances the credibility of Indonesia's defense capabilities on the world stage. BNT 250 adalah bom udara ke darat, berat 250 kg, efektif menghancurkan target strategis. Designed for precision strikes, it can neutralize enemy infrastructure, command centers and other high-value assets, playing a crucial role in modern warfare scenarios. Keunggulannya, compatible dengan F-Spastan dan Sukhoi TNI-AU. This compatibility ensures seamless integration with the Indonesian Air Force's existing fleet, maximizing the operational readiness and striking power of these advanced fighter platforms. The BNT 250 enhances the versatility of these aircraft, allowing them to engage a wider range of targets with greater precision. Tingkat kandungan dalam negeri sudah lebih dari 50%. Komponen, material, dan proses produksi dilakukan di Indonesia. This strengthens the domestic defense industry, creating jobs and fostering technological expertise within the nation. Ini mengurangi ketergantungan pada impor dan risiko embargo. By producing critical defense equipment domestically, Indonesia enhances its strategic autonomy and ensures a reliable supply of essential weaponry, safeguarding national security interests. BN-250, lahir dari evolusi bom latih BNL-250, dikembangkan jadi bom aktif siap tempur. This iterative process demonstrates a commitment to continuous improvement and innovation within the defense sector. Prosesnya melibatkan riset, rekayasa presisi, dan uji coba ketat. These rigorous procedures ensure the BNT-250 meets the highest standards of safety, reliability, and effectiveness. Bukti nyata kemampuan inovasi industri pertahanan Indonesia. The BNT-250 stands as a testament to the nation's growing technological prowess and its commitment to safeguarding its sovereignty. It represents a significant step forward in building a self-reliant and capable defense force. BNT-250 lahir dari kolaborasi tiga pilar, TNI AU, PT Dahana, dan PT Sari Bahari. TNI AU menetapkan spesifikasi dan kebutuhan lapangan. PT Dahana mengisi bom dengan bahan peledak berkualitas tinggi. PT Sari Bahari merancang dan memproduksi cangkang bom. Sinergi BUMN dan swasta nasional memperkuat ekosistem pertahanan. Model kerjasama ini jadi formula ideal untuk masa depan. Hasilnya, produk unggulan yang siap bersaing di pasar internasional. Selain BNT-250, ada P-Series, bom buatan dalam negeri berstandar NATO. P-Series memperluas portofolio amunisi Indonesia, memenuhi berbagai kebutuhan misi. TNI AU kini punya fleksibilitas memilih amunisi sesuai target, tanpa bergantung pada impor. Pengembangan P-Series menandakan kematangan riset dan inovasi industri pertahanan. Dirancang kompatibel dengan F-11 dan Sukhoi, tanpa perlu modifikasi mahal. Kehadiran P-Series mempertegas kemandirian dan kesiapan tempur TNI AU. Indonesia kini punya pilihan amunisi udara buatan sendiri. Kualitas BNT-250 diuji di Pangkalan Udara Iswah Judi Madiun. Uji integrasi, uji terbang, dan bom drop dilakukan dengan F-11. Semua sistem berfungsi sempurna, daya hancur memenuhi ekspektasi TNI AU. Keberhasilan uji coba jadi lampu hijau produksi massal. Integrasi pada F-11, pesawat andalan NATO, buktikan kualitas internasional. Ini bukan klaim, tapi fakta terverifikasi di lapangan. BNT-250 memperkuat pertahanan udara di Indonesia. Setelah lolos uji, BNT-250 dan P-Series tampil di Indo Defense 2025. Pameran ini jadi ajang unjuk gigi ke pasar global. Respon luar biasa, delegasi Asia, Afrika, Timur Tengah, tunjukkan minat serius. Standar NATO, status combat proven dan fleksibilitas politik jadi daya tarik utama. Indonesia kini dilihat sebagai produsen, bukan sekadar pasar. Potensi ekspor terbuka lebar,
memperkuat industri pertahanan nasional. Setiap ekspor menambah devisa dan menurunkan biaya produksi untuk TNI. Siklus positif ini memperkuat ekosistem pertahanan masa depan. Produksi BNT 250 dan P-Series menandai babak baru Indonesia sebagai pemain global. Potensi ekspor alutsista jadi sumber pendapatan baru, diversifikasi ekonomi. Industri pertahanan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas. Secara diplomatik, ekspor alutsista jadi alat pengaruh baru Indonesia. Kemandirian produksi amunisi vital jadi jaminan keamanan nasional. Kita bisa terus berinovasi, mengembangkan varian lebih canggih sesuai kebutuhan. Indonesia kini subjek aktif di percaturan geopolitik. Kisah BNT 250 dan P-Series adalah narasi kebangkitan Indonesia. Ini bukti nyata kemampuan anak bangsa menghasilkan teknologi tinggi. Sinergi TNI BUMN dan swasta adalah formula kemenangan yang harus diteruskan. Saatnya bangga dan percaya pada produk dalam negeri. Perjalanan masih panjang, tantangan berikutnya adalah menjaga momentum dan terus berinovasi. Kemandirian pertahanan adalah pilar bangsa berdaulat. Indonesia bukan lagi raksasa tidur kebangkit dan siap menentukan takdir sendiri. Bangga jadi Indonesia.